Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kifayah Astuti dalam materi mata kuliah Matematika 2A di Fakultas Teknik Sipil Universitas Borobudur, Jakarta. Baik, pada pertemuan ke-14 ini akan mempelajari tentang persamaan diferensial sederhana, masih sederhana. Definisi, apa itu persamaan diferensial? Persamaan diferensial atau PD adalah suatu persamaan yang menghubungkan hasil-hasil dari diferensialnya. Jadi kalau diketahui persamaan diferensial, itu hubungan persamaan diferensialnya. Bagaimana menentukan fungsi asalnya, yaitu misalkan Y sama dengan F itu bagaimana? Kalau pada prinsipnya, jadi untuk menentukan fungsi asalnya apabila diketahui hubungan persamaan maka dengan cara pengintegralan. Karena apa? Karena integral itu kebalikan dari diferensial. Jadi kalau ada suatu fungsi Y sama dengan F didiferensialkan, maka ketemu hubungan persamaan diferensialnya. Bagaimana menentukan fungsinya kembali asalnya? Maka kebalikannya yaitu dengan cara diintegralkan kembali, maka akan ketemu hubungan fungsi antara variabel X dan Y. Baik, contoh persamaan diferensial sederhana 1, D per DX atau Y absen ditambah 5, Y ditambah 6 sama dengan 0. Itu hubungan persamaan diferensial. Persamaan diferensial ini tingkat 1, derajat 1. Kenapa? Ini DY per tingkat 1. Derajatnya semuanya pangkat 1. Kemudian contoh yang kedua, D kuadrat Y per DX kuadrat ini turunan kedua, diturunkan diturunan lagi. Ditambah 3 DY per DX kalikan Y ditambah 5 sama dengan 0. Ini namanya persamaan diferensial. Derajat ini tingkatnya 2 karena diferensialnya tingkat 2, derajatnya pangkat 1. Contoh yang ketiga, D pangkat 3Y per DX pangkat 3 kuadrat ditambah DY per DX kali Y ditambah 2 sama dengan 0. Ini persamaan diferensial tingkatkan diferensialnya tingkat 3, turunan pertama hasilnya berapa, diturunkan kedua hasil turunan ketiga. Kemudian dikuadratkan. Ini diferensial tingkat 1 derajat 1 Y ditambah 2 sama dengan ini secara keseluruhan yang paling tinggi, maka diferensialnya persamaan namanya tingkat 3 derajatnya 2. Ini karena ada pangkat 2 derajat 2. Dari persamaan diferensial di atas, karena persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang menghubungkan hasil-hasil diferensialnya, bagaimana menentukan persamaan fungsi asalnya yaitu Y sama dengan Fx dengan cara mengintegralkan sehingga akan ketemu hubungan fungsi asalnya. Contoh penyelesaian persamaan diferensial sederhana. Contoh yang paling sederhana 1. Kalau DY per DX sama dengan X, ini persamaan diferensial yang sederhana. Maka kalau DX-nya dipindah ruas kanan, maka menjadi DY sama dengan X DX. Jika masing-masing suku diintegralkan, berarti ini integral DY sama dengan integral X DX. Setiap pengintegralan akan muncul konstanta sembarang. Nah, yang ruas kiri diintegralkan ke DX, yang ruas diintegralkan ke DX. Nah, maka hasilnya integral D hasilnya Y ditambah konstanta sembarang saya namakan indeks C1. Kemudian integral X dx ini rumusnya 1/X pangkat 1 1/1 tambah 1 X-nya 1 tambah 1. Maka hasil pengintegralan X dx hasilnya setengah X kuadrat ini C2 untuk membedakan C2 karena ini C1 C2 misalnya ya, nanti akan betulkan. Maka di sini Y sama dengan setengah X kuadrat, Y1 ini Y2, ini dipindah ruas kanan. Maka konstanta kurang hasilnya konstanta, namanya konstanta sembarang. Karena C1 sembarang, C2 sembarang, hasilnya konstanta sembarang juga. Nah, maka bahwa Y sama dengan setengah X kuadrat plus ini namanya solusi umum. Kenapa? Karena mengandung C-nya umum sembarang, masih banyak sekali.
di mana C adalah konstanta sembarang. Jika diketahui syarat awal yaitu misalkan ketika X-nya 2 maka Y-nya 0. Kita di sini ganti X-nya 2, Y-nya 0, maka akan ketemu nilai C-nya. Ya, yang dapat diperoleh nilai ini X-nya 0, Y-nya 0. Ini syarat awal, X-nya diganti 2, 2 kuadrat, 4 dibagi 2, maka akan ketemu nilai C-nya pada persamaan ini akan ketemu adalah min 2. Sehingga diperoleh persamaan penyelesaian secara khusus, bukan umum lagi. Y sama dengan setengah X kuadrat min 2. Ini namanya solusi khusus apabila diketahui syarat awal. Contoh kedua, ini persamaan diferensial tingkat 2. Berarti diturunkan 2 kali. Maka penyelesaiannya nanti dengan pengintegralan pun 2 kali akan ketemu fungsi asalnya. Akan ketemu hubungan fungsi asal Y sama dengan berapa? X. Yaitu D kuadrat Y dibagi DX kuadrat sama dengan X. Di sini kalau diintegralkan sekali maka tinggal DY per DX. Sama dengan ini dipindah ruas kanan berarti integral X DX. Maka ruas kirinya tetap DY per DX. Ini di ruas kanan diintegralkan. Nah, ini maka 1/1 tambah 1x1 maka hasilnya 1/2x kuadrat akan muncul konstanta sembarang. Masing-masing ruas diintegralkan lagi. Jadi ini ruas kanan ini akan menjadi integral dy sama dengan integral kurung setengah x kuadrat ditambah c kurung tutup dx. Maka hasilnya jadi setengah ruas kanannya diintegral ya y plus c1. Ruas kanannya kan setengah kali 1/2 tambah 1/3. 1/3 kan 1/6. X-nya 2 tambah X pangkat 3. Integral C ke DX ya tambah integral C DX. Kemudian di sini plus D tanpa X. Persamaan di atas merupakan solusi umum dengan CD adalah konstanta sembarang. Untuk menentukan nilai C dan D harus diketahui 2 titik sebagai syarat awal. Contoh, ini masih solusi umum ya karena mengandung konstanta sembarang. Contoh yang ketiga, ada hubungan persamaan diferensial X kali DX ditambah Y DX sama dengan 0. Kalau ruas kanan namanya persamaan diferensial homogen. Nah ini ruas kiri X DX, ruas kanan ini namanya persamaan mudah. Jadi masing-masing suku bisa langsung diintegralkan. Diintegralkan, 0 diintegralkan ya konstanta, hasilnya konstanta. Jadi integral X dx hasilnya X pangkat 1 ya setengah X kuadrat plus C1. Integral Y dx ya setengah, jadi 1/1 tambah 1 Y ini tambah 1 Y kuadrat. Plus C2 sama dengan 0. Kemudian ini setengah X kuadrat ditambah setengah kuadrat. Ini C1 tambah C2, nanti hasilnya C pindah ke kanan menjadi ini namanya solusi umum. Kalau kita selesaikan ini merupakan persamaan lingkaran, C-nya itu di sini adalah nilainya R kuadrat. Contoh persamaan keempat, bedanya dengan nomor 3. Kalau 4 itu Y dx beda ya, kalau 3 X dx. Ditambah X dy beda, sama dengan 0. Namanya ini persamaan diferensial PD yang dapat dipisahkan. Artinya apa? Ini harus dijadikan menjadi X dengan dx, Y dengan bagaimana? Maka ini setiap sukunya dikalikan 1/X dx. Suku pertama dikali 1/X, maka Y-nya coret jadi menjadi 1/X dx. Jadi sudah langsung bisa diintegralkan. Ditambah ini X-nya dicoret menjadi 1/Y dx. 0 kali 1/Y tetap 0. Namanya ini dapat dipisahkan menjadi yang satu variabel dengan dx sama. Maka tinggal masing-masing suku diintegralkan. Integral 1/X dx ditambah integral 1/Y dy ditambah integral 0 hasilnya berapa? Kalau integral 1/X itu sama dengan integral X pangkat minus 1 dx dan ditambah integral Y pangkat minus 1 dy. Atau kadang-kadang ini bisa integral dx per X ditambah integral dy per dy. Jadi ada konsep pembilangnya itu adalah 1. Kalau penyebut diturunkan tepat pembilang, hasilnya maka ln penyebut itu ada konsep. Jadi misalkan ini integral dx, X berarti 1. Penyebut diturunkan ke X, hasilnya 1, tepat pembilang. Ini kalau diturunkan ke Y,
1/Y DY, penyebutnya turunan Y ya hasilnya 1. Maka konsep, kalau ada suruh mengintegralkan fungsi X ditambah berapa, ditambah X juga, DX. Maka penyebut diturunkan hasilnya. Tepat membilang hasilnya adalah ln. Penyebut apa itu ln? Ln adalah logaritma dengan bilangan pokok X. Ini kalau X diturunkan X hasil 1. Y diturunkan hasil 1. Maka hasilnya langsung ln X plus C1 ditambah ln Y ditambah C sama dengan 0. Selanjutnya, di sini C1 ditambah hasilnya C, konstanta tambah C juga pindah ruas kanan. Nah, ini dikalikan ln. Nilai ln itu 1. Jadi ini pindah C kali ln itu bisa naik nilai ln E kali C. Maka di sini menurut rumus kalau ln X ditambah itu bisa digabung ln XY. Sama dengan ln E pangkat C, maka ini ln-nya dicoret, maka X kali sama dengan E pangkat C, E 2,718, D-nya konstanta nggak tahu, tapi konstanta. Suatu bilangan kalau di pangkat dengan konstanta ya konstanta, misalkan saya namakan D. Catatan ln E 1. Ini namanya solusi umum. Karena mengandung konstanta sembarang. D-nya berapa nggak tahu sembarang. Boleh D-nya 0 boleh. D-nya 1 boleh. D-nya 2 boleh. Selanjutnya contoh yang kelima. Ini 1 ini DX. DX per X kuadrat min 4 ditambah DY per Y sama dengan 0. Di mana ini DX ya? 1/X kuadrat min 4 harus diuraikan karena ini penyebutnya kuadrat. Diuraikan ya penyebutnya 1/X kuadrat min 4. Ini menjadi 2 suku, yaitu A nanti akan dicari karena penyebutnya X min 2 kali faktornya X plus 2. Ini kalau dikalikan hasilnya kembali. Jadi penyebutnya sama ini. Jadi persatu harus penyebut disamakan supaya sama. Ini diuraikan menjadi 2 suku. Jadi penyebutnya disamakan, ini dikalikan. Ini dikalikan hasilnya sama dengan ruas kiri. Maka A dikalikan, ini X plus 2, B-nya kali X min 2. Jadi ini ruas kiri 1/X kuadrat min 4. Ini kalau dikalikan yang variabel X jadi A ditambah B kali X. Yang tidak mengandung X ya 2A min 2B. Nah, dari sini yang mengandung X dengan ini dapat, maka dengan menyamakan pembilang. Kenapa? Karena penyebutnya udah sama. Pembilangnya 1, ruas kiri, pembilangnya ruas kanan adalah A plus B ditambah A plus BX ditambah 2X min 2B. Di sini ruas kirinya tidak mengandung X. Artinya apa? Di sini min 2A min sama dengan 1. Sedangkan A plus B kali X di ruas kiri tidak artinya A plus B sama dengan 0. Ini adalah menjadi 2 persamaan dengan 2 variabel dengan dapat dihitung dengan metode Kramer Boller. Kalau A B dapat ketemu maka 1/X dapat dipecahkan menjadi 2 suku ini, maka untuk menggantikan ke dalam persamaan diferensial di atas sehingga persamaan diferensial di atas dapat diselesaikan. Nah, sekarang baik kita bagaimana mencari nilai AB dengan metode counter. Pertama kita mencari determinan. Koefisien A adalah 1, 2 kolom 1, kolom 2 koefisien dari 1 min 2. Maka dihitung determinannya 1 kali min 2 min 2. 1 kali 2, 2 arah ke kiri min, maka hasil determin 4. Untuk mencari nilai A, maka kolom 1 diganti ruas kanan yaitu 01. 01 ruas kiri, kolom 2 yaitu koefisien B1 min 2 dibagi det. Maka di sini 0 kali min 2, 0, 1 kali 1, 1 arah kiri min 1 dibagi min 4. Maka nilai A-nya adalah 1/4. Selanjutnya untuk mencari B, koefisien B yaitu kolom diganti ruas kanan, maka kolom dibagi det ya. Det-nya ke min 4. 1, kolom 1, 2. Kolom 1. Kemudian koefisien B diganti ruas kanan, ini koefisien B diganti ruas kanan yaitu 0,1 dibagi det. Hitung 1 kali 1, 0 kali 2 dikurangi 0 ya 0, maka hasilnya min 1/4. A dan B substitusi persamaan 1, jadi persamaannya sekarang A-nya diganti 1/4 kali 1/X min 2, B-nya min 1/4, yaitu X per X. Jadi yang X plus 2 itu koefisiennya min 1/4, yang X min 2 penyebutnya itu 1/4. Kembali ke persamaan diferensial, yaitu DX
per X kuadrat min 4 ditambah DY per Y, yaitu ini dapat diuraikan. DX dapat diuraikan menjadi 2 suku, yaitu 1/4 A, ini 1/4 ini A, kali 1/X min 2 kalikan DX. Kemudian B-nya min 1/4, ini 1 DX per X plus 2 ditambah DY per Y. Ini masing-masing langsung ada rumusnya dapat integral. Kenapa? Jadi ini penyebutnya, ini 1/4-nya konstanta. Jadi kalau X min 2 diferensialkan X ke X1 min 2 0, maka hasilnya 1 juga. Maka suku pertama kalau diintegralkan ada ln penyebut. Baik, suku yang kedua min 1/4 itu sebuah koefisien bisa diabaikan, maka hasilnya konstanta ya. X plus 2 diturunkan ke X turunkan ke 1, 2 0, maka 1 juga. Jadi kedua adalah ln dari penyebut. Ketiga, DY per Y atau 1/Y, Y diturunkan ke Y 1 tepat pembilang. Maka hasil pengintegralan masing-masing adalah ln penyebut. 1/4 ln penyebutnya ln X min 2 plus C sendiri 1 ya, nanti digabung menjadi C. Min 1/4 ln penyebutnya X plus 2 ditambah C, nanti digabung ln C, karena ln penyebut ditambah di ruas kanan yaitu sama dengan C. C-nya ini kalikan ln E, nggak ada pengaruhnya, kemudian C-nya naik atas ln E pangkat C. Nah, selanjutnya dalam hal ini kalau penjumlahan dikalikan, kalau pengurangan dibagi, berarti ini ln bisa digabung jadi 1 ln, ini pengurangan jadi ln X min 2 dibagi ln dibagi X plus 2. Jadi ln-nya jadi 1, karena pengurangan jadi X min 2 dibagi X plus 2. Karena ini plus kali Y pangkat 4, ini ln D. C pangkat C, E konstanta pangkat konstanta sembarang bebas hasilnya D, ini dicoret. Sudah nggak pakai ln lagi. Maka hasilnya yaitu X min 2 dibagi X plus 2 kali Y pangkat 4 sama dengan D. Merupakan solusi umum. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Selamat belajar. Merdeka belajar. Jangan lupa ya subscribe setelah melihat video Ibu. Dan jangan lupa Anda harus print out setiap materi agar bisa untuk dokumen dan bisa untuk belajar dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.